Selamat datang di Pop Up, podcast Politeknik APP Jakarta. Baik lagi dengan aku Muhammad Jody Kamil atau biasa dipanggil Jody. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari perwakilan komunitas Hexa, Mas Sintamal ya. Iya. Selamat datang Mas Sintamal di podcast Politeknik APP Jakarta. Iya. Beruntung sekali ya bisa dipanggil ke sini di podcast Politeknik APP Jakarta. Dan ini saya juga baru pertama kali nih dengar podcast Politeknik APP Jakarta ada kegiatan semacam ini. Oh gitu ya. Oke, pertama-tama mungkin Mas Sintamal boleh perkenalkan diri dulu secara detail ya. Oh iya. Mas Sintamal ini dari Politeknik APP Jakarta sebagai mahasiswa prodi mana? Oke, dari prodi dulu ya. Ya. Saya itu kebetulan masuk di prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika. Nah, untuk sekarang ini sih masih bobo kencur ya. Baru masuk di semester 3. Okay. Terus tentang acara Hexa yang kita adain ya sebagai inilah intermezzo aja sih. Acara Hexa itu sebetulnya lebih lari ke hardware. Oke, hardware-nya ya. Iya. Jadi hardware, tapi ada acara tentang software juga ada? Pengembangan software gitu? Untuk softwarenya ini kita rencana ya untuk tahun depan. Mungkin untuk pengembangan untuk lebih ke aplikasi-aplikasi yang menuju inovasi 4.0 gitu. Dari sedikit-sedikit nih ceritanya nih. Iya. Untuk Hexa sendiri itu awal diri gimana sih? Maksudnya Hexa tuh awal kan komunitas ya? Iya. Itu awal-awal bisa terbentuknya gimana tuh ceritanya? Jadi kalau saya sih sebagai sudut pandang orang yang direkrut. Yeah. Jadi saya itu sebetulnya direkrut oleh teman-teman mentor-mentor saya. Okay. Nah, sebetulnya mentor saya itu namanya ya baru lulus tahun kemarin. Ya. Oh, jadi interupsi. Untuk mentor sendiri dari mahasiswa juga ya? Iya, kebetulan mentor sendiri dari mahasiswa. Namanya kalau mungkin disebutkan ya namanya Bang Isan dulu. Nah, ini Isan. sebagai inspirator kita nih sebetulnya. Jadi kalau tidak ada beliau ya kami juga masih kurang arah juga sama ini juga kami juga kadang dikasih dukungan informasi sama dukungan ya tentang inovasi-inovasi lah di periode saat ini yang mendukung itu sebetulnya ada Pak dosen. Oh, dosen juga ya. Ya, dosen salah satunya Pak Hendi. Okay. Itu sebagai acuan kita sebetulnya. Gitu. Untuk Hexa sendiri ini kira-kira berarti berdiri baru ya? Belum lama-lama banget ya? Belum lama sih, kalau dihitung-hitung mungkin baru 1 tahun kayaknya. Satu tahun setengah lah. Oh. Sekitaran segitu. Oh iya, aku mau bahas nih hal yang kayaknya lagi booming banget nih di sekitar Politeknik APP Jakarta. Kemarin itu Hexa sempat bikin acara yang bisa dapat rekor muri ya? Oh iya. Dengan topik ini gelar karya mahasiswa terbanyak ya? Iya, sebetulnya ini acara dari teman-teman ya. Iya. Dari angkatan kami waktu kami masih PI atau masih baru kencur banget gitu. Iya, iya. Baru masuk. Maba ya? Iya, masih maba. Ikut ada tuh yang nama salah satu mata kuliahnya PIE. PIE, apa itu kepanjangannya? Kalau PIE itu di kita tuh pengantar industri elektronika. Oh. Jadi di situ kita belajar revolusi apa aja sih yang terjadi ketika di dunia industri. Terus apa saja perkembangan yang terjadi gitu. Nah, dari situlah ada satu tugas yaitu tentang membuat karya itu salah satunya. Untuk karya-karya untuk ditampilkan sebagai gelar karya mahasiswa tersebut ya? Iya betul. Terus seputar 4.0 gitu-gitu ya? Untuk kegiatan sendiri tuh selain untuk seperti acara-acara gitu, kegiatan apa ya sih untuk Hexa itu? Untuk Hexa yang sudah berjalan ya, yang sudah berjalan itu kita ada yang namanya perlombaan. Keren banget. Kita udah jalan-jalan, bukan jalan-jalan lagi, udah sering lah
berlomba dengan beberapa ya. Salah satunya kemarin pencapaian terakhir itu kalau perlombaan kita kebetulan menang. Menang di mana? Di UGM. UGM, wah, Ya, di UGM acara Techno Corner dengan meraih juara 1. Wih, itu perlombaannya skala nasional ya? Iya, itu skala nasional. Wih, keren banget emang teman-teman Hexa ini keren banget teman-teman. Ya, itu untuk perwakilan dari Hexa sendiri, apa masih untuk Mas sendiri atau ada teman-teman dari Hexa juga? Di kita tuh ada beberapa personil ya. Personil utama kita ada sekitar 6 personil yang sebagai tonggak ukur. Sisanya kita kadang ngajak-ngajak teman-teman yang lain gitu. Ya. Jadi kadang kita juga kolaborasi dengan prodi-prodi lain gitu. Oh, jadi nggak cuma untuk prodi manajemen logistik aja? Iya, betul. Karena kan kalau dari cerita Mas Yuntama sendiri, awal mulanya terbentuk karena suatu mata kuliah ya? Iya, dari... Tapi bisa dari semua prodi bisa masuk berarti ya? Iya, bisa. Jadi kita tuh hanya sebagai tonggak atau sebagai terobosan ya. Sebagai terobosan untuk ya menyatukan lah prodi-prodi itu. Sebetulnya dari kami ini sering berkolaborasi dengan prodi-prodi yang baru aja ya. Yang kemarin itu aja yang waktu GKM kita juga kolaborasi dengan beberapa prodi. Salah satunya logistik sama marketing. Gitu. Untuk perdagangan internasional sendiri, apakah ada yang kontribusi juga? Untuk perdagangan internasional ini kita mau merencanakan di tahun depan mungkin ya. Soalnya belum kelihatan potensi-potensinya gitu. Boleh diceritain nggak kira-kira nih selain GKM dan MURI ini seluk-beluk apa aja sih yang dilakukan sama Hexa dari awal sampai sekarang? Kalau dari awal sampai sekarang selama saya di situ ya. Iya. Selama saya di situ apa saja sih yang kita udah dapet tuh beberapa sih. Salah satunya kita pernah mengikuti beberapa pelatihan. Kita melakukan research and development mengenai proyek-proyek IoT. Oh, IoT, Internet of Things. Iya, betul sekali. Jadi IoT itu kita belajar di waktu di Solo. Oh, Solo. Iya. Jauh juga belajar ya? Iya, di Solo. Dengan teman saya salah satunya dari Prodi Piwar ya. Dibantu dengan beliau, saya belajar di salah satu forum lah. Forum mengenai pendalaman IoT serta riset development. Nah, kebetulan di situ kita juga dapat banyak banyak belajar di situ dengan ya sama akademisi, dengan ahli-ahli di situ. Bahwasanya IoT itu prospeknya untuk kedepannya akan ada gebrakan gitu. Untuk Solo itu studi itu apakah keputusan sendiri atau emang dari komunitasnya ada dorongan dari dosen atau mentornya yang mungkin menginisiasi untuk Mas Yuntama untuk berangkat? Untuk yang waktu itu ya, waktu itu tuh sebetulnya kita kolaborasi juga dengan dosen. Jadi dari dosen juga menginformasikan lah buat ada kegiatan yang namanya itu pelatihan tadi itu R&D tentang riset development IoT. Kita belajar mengenai beberapa lah di situ. Kita juga dibantu sih mengenai informasinya, kemudian perjalanannya juga gitu. Nah, sebetulnya kita sebagai mahasiswa sangat terbantu oleh hal itu, apalagi dengan kemampuan dosen-dosen sama teman-teman yang mungkin memiliki minat lebih lah di bidang-bidang apalagi yang berhubungan dengan revolusi industri 4.0 gitu. Iya. Apalagi kita kan kampus di bawah Kementerian Perindustrian ya. Iya, pasti. Selain R&D tadi ada apa lagi kira-kira? Kita juga kemarin sering waktu kemarin kita ada kegiatan yang berkolaborasi dengan pihak sponsor. Nah, sponsor? Iya. Kalau boleh tahu sponsornya apa tuh? Mau ngomong tapi kayaknya kurang pas gitu ya. Tapi ini judulnya tentang seminar karena masih awal-awal ya. Jadi masih Gen Z banget nih. Sekarang kan era-eranya Gen Z yang gampang mudah kena yang namanya mentalnya. Nah, itu kita kolaborasi dengan pihak sponsor mengenai kolaborasi
mentoring mental health. Oh, mental waktu health itu, ya. ya. Nah, waktu mentoring mental health, ya sebetulnya banyak juga mahasiswa yang antusias banget dan outputnya juga impactnya lumayan besar sih. Bagus ya. Karena di situ teman-teman dapat pencerahan mengenai cara memanage ya atau coping lah. Kalau di komunikasi bisnis kita biasanya ngomong coping. Coping mechanism. Ya, coping mechanism. Okay. Dan masalah bagaimana caranya, apalagi terutama untuk generasi Gen Z gitu. Oke. Wah, Hexa itu menarik banget ya ternyata ya. Oke, sebelum lanjut ke dalam lagi tentang Hexa nih, kita bakal bahas seputar Muri dulu deh. Kira-kira struggling apa sih yang dialami Mas Bintama atau teman-teman untuk menyukseskan acara kemarin? Wah, kalau dibilang lika-liku ya, sebetulnya banyak banget ya. Banyak banget. Banyak banget. Kita udah persiapan dari bulan Februari. Awal Februari. Persiapannya. Iya. Jadi persiapan bulan Februari kan kita ada yang namanya di mata kuliah itu ada penugasan dan sebagainya. Iya. Mahasiswa kita kumpulkan buat proyek-proyek yang mereka dibuat ketika penugasan itu untuk dilakukan. Kita kan dari awal tuh emang ada lari untuk Get Muri gitu. Oh, Get Muri. Emang udah ada scoop untuk tujuan ke sana ya? Iya, udah ada skupnya. Kita tujuannya ke sana udah ada dari bulan Februari. Cuman itu bukan progres saya. Cuman saya sebagai penerus ya hanya mensukseskan saja. Cuman dengan mensukseskannya saja aja udah wow, lika-likunya luar biasa nih. Soalnya mendapatkan informasinya beserta proyek-proyeknya tidak mudah ternyata. Saya pikir waktu bulan November atau Desember udah kira-kiranya udah bisa dikumpulin jadi satu nih. Cuman sayangnya ada beberapa yang dihancurkan lah, yang dioprek lagi lah. Oh, jadi nggak semuanya kepake gitu ya? Iya, jadi mau tidak mau harus dibenerin lagi dengan konsep yang sama gitu. Tapi cukup kreatif juga ya, dari tugas penugasan dijadikan untuk gelar karya mahasiswa itu lumayan ide yang bagus ya. Iya. Apalagi sampai dapat Muri itu menurut saya keren banget sih. Itu untuk ide sendiri inisiasi dari mahasiswa atau rembukan bareng-bareng sama dosen nih? Kira-kira? Untuk idenya sebenarnya pure jadi dari mahasiswa. Wah, keren juga. Iya. Cuman kita karena kita tidak bisa melakukan sendiri ya. Iya. Kita juga kadang meminta tolong dengan pihak manajemen untuk membantulah teman-teman untuk menyukseskan Muri gitu. Oh, jadi ada pihak kampus juga ada ini apa ya distribusinya, kontribusinya untuk menyukseskan acara Muri kemarin. Oke. Berarti selain mentor-mentor dari mahasiswa, kira-kira ada gak nih mentor-mentor dari pihak dosen atau pihak kampusnya? Kalau mentor-mentor dari pihak dosen, sebetulnya mentor kami selalu ada banyak sih. Ada banyak ya? Ada banyak. Cuman yang sering terinspirasi dengan beberapa mentor, ya salah satunya pembina kami sih. Iya. Ya Pak Hendi, namanya Pak Hendi. Okay. Namanya Pak Hendi. Beliau salah satu pembimbing. Jadi di Politeknik AWP itu ada yang namanya Teaching Factory. Nah, Teaching Factory? Iya. Okay. Jadi Pak Endi beliau ini sebagai pembimbing Teaching Factory. Nah, di situ mahasiswa tuh berkolaborasi dengan dosen-dosen dari situlah. Oh. Nah, berawal dari situlah terbentuklah yang namanya Hexa. Oh, jadi Hexa ini ibaratnya turunan dari komunitas yang turunan dari Teaching Factory tersebut? Ya, lebih tepatnya kita komunitas sekaligus eksekutor lah. Okay. Mungkin dari pihak dosen bisa dari pihak teman-teman dari di Teaching Factory belum bisa mengeksekusi, mungkin dari mahasiswa mungkin ada berbagai inspirasi dan inovasi di situ gitu. Keren banget ya ternyata Hexa ini dari awal mata kuliah ya, terus menjadi sebuah komunitas dan juga bisa menghancurkan nama kampus, itu keren banget sih. Iya betul. Mas Yuntama sendiri kira-kira kan ada strugglingnya, mungkin ada juga yang benefit yang didapat oleh Mas Yuntama. Kira-kira boleh ceritain nggak ke penonton-penonton, barangkali ada yang akhirnya jadi tertarik dengan Hexa maupun Teaching Factory itu sendiri? Oke, buat benefit ya, sebenarnya kita bisa belajar banyak di situ sih.
apalagi di seputar kalau saya sebetulnya masuk di riset dan development ya, R&D-nya. Jadi lumayan banyak lah pengalaman cara melakukan riset bagaimana, terus cara berorganisasi yang benar seperti apa. Di situ kita juga dilatih juga. Selain itu kita juga berkompetisi dengan kampus-kampus lain, terutama kita di cabangnya lomba land follower gitu. Oke. Berarti untuk Hexa sendiri lumayan terstruktur ya kalau ada istilah kata berorganisasi ya? Iya, betul. Oke. Kira-kira ada nih gak sih goal buat tahun 2025? Tadi kan di awal udah spill tuh. Oh. Kira-kira apa nih yang mau dicapai di 2025 goalnya, targetnya? Targetnya sih belum kelihatan ya. Kita goalnya mungkin di tahun 2025 mungkin bisa berkolaborasi dengan prodi-prodi lain juga nih. Karena tadi ya itu yang tadi mengenai prodi Piwar, mungkin prodi marketing sama logistik mungkin bisa ada nih di satu event yang sama, kegiatan yang sama. Jadi Hexa selain komunitas juga menjadi jembatan bagi para mahasiswa-mahasiswanya ya? Iya, betul sekali. Terus mungkin jika penonton ada yang tertarik dengan Hexa nih, kira-kira cara nyari tahu tentang Hexa itu gimana? Apakah ada sosial media mungkin yang bisa dibagikan? Oke, buat sosial media ada sih kita. Yeah. Kita bisa berkolaborasi lewat email juga bisa. Kalau lewat emailnya nanti saya kirimkan ke Mas Jody ya. Oke. Jadi email mungkin saya spill dikit ya. Buat emailnya mungkin hexaapp.com@gmail.com. Terus buat Instagram kalian bisa lihat sih, teman-teman bisa lihat Instagram kita di hexaapp. Terus mungkin untuk bagi teman-teman yang tanya-tanya nih seputar Hexa tuh. Nah, bisa tanya lewat DM sih. Oh, bisa langsung tanya lewat DM aja teman-teman ternyata. Oke. Oh, terakhir nih untuk pesan dan kesan buat mahasiswa Politeknik APP Jakarta nih. Apa sih dari Mas Intama sendiri motivasi yang bisa ngebangkitin semangat anak Politeknik APP Jakarta, mahasiswa-mahasiswanya untuk terus berkarya dan juga berinovasi seperti Mas Intama dan teman-teman? Oke, buat kata-kata ya. Kata-kata mungkin lebih tepatnya ya, semakin dunia maju itu tantangan era globalisasi semakin besar juga kan. Nah, mungkin kata-katanya walaupun dunia menghadang, walaupun era revolusi selalu upgrade, kita juga harus mengupgrade diri untuk bisa berdaya saing, apalagi di era global. Keren banget. Salah satunya kita sebetulnya kalau ya ujung-ujungnya kita harus gimana caranya sebagai sumber daya manusia yang ada terutama di Indonesia ya. Intinya bagaimana sumber daya manusia yang ya sebagai generasi Indonesia ya bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat bagi bangsa. Itu sih intinya. Keren banget emang ya. Jadi teman-teman, benar kata Mas Intama ini, motivasinya jangan takut untuk berinovasi ya, dan juga jangan takut untuk mencoba, dan juga walaupun era global selalu upgrade, kita juga harus upgrade ya. Oke. Mungkin itu aja Mas Intama, terima kasih ya. Oke, teman-teman yang kepo dengan Hexa, boleh langsung cek aja tadi ke Instagramnya, dan juga mungkin sekian dari episode podcast kali ini. See you in next episode in Pop APP.